ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. Karena saya lihat pengalaman bertahun-tahun banyak media yang menulis tentang dunia Islam secara umum atau khususnya negara Arab secara umum juga ya. Tadi umum ke umum dan lebih khususnya ke Arab Saudi, banyak yang tidak merujuk atau mengambil informasi dari sumber primernya atau sumber rujukan yang pertama, yaitu dari negara Arab Saudi sendiri. Maka dari situ kami tergerak untuk menerjemahkan media atau informasi yang kami dapatkan di dalam negeri Arab Saudi. Kadang ada yang jemaah yang sudah punya tiket pesawat keberatan memberikan informasi terkait hotel. Kita nggak bisa provide karena Indonesia ini masih jadi sorotan Saudi terkait masalah tinggal. Jadi ada satu case cerita Februari yang lalu, ada partner kami, partner provider visa, itu biasa ngasih visa ke kita dengan mudah. Pada saat itu di stop. Kenapa? Ada 15 jemaah nggak pulang, Pak. Begitu nggak pulang, mereka kan ada denda. Ngejadinya ke agen yang di Indonesia, seperti kami ini. Jadi kami pun menjaga itu, menghindari itu semua. Kita selalu minta di provide KTP, KK, paspor, tiket pesawat, sama hotel. Jadi jelas orang ini mau mampu, mau berangkat. Lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya hak Allah dari hambanya itu adalah agar seorang hamba ini menunaikan ibadah haji. Betul ya? Semua dari kita jika ditanya pengen ibadah haji, pasti pengen. Tanpa berpikir panjang, pasti mau. Tapi, apakah kita sudah paham bagaimana cara melaksanakan ibadah haji yang benar? Bukan hanya secara syariat. Secara syariat sudah pasti, tuntunannya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Belajarlah manasik haji kalian dariku. Kita sudah belajar dari ustadz kita, dari kiai kita, dari guru-guru kita tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu pernah mendengar Saudi Vision 2030 atau Saudi Sakti 2030, yang mana ini adalah visi besar Arab Saudi. Perbedaannya, yang tadinya Arab Saudi sebelumnya itu tertutup, sekarang buka-buka, terbuka, malah sangat terbuka. Kenapa sangat terbuka? Berbagai akses diberikan oleh pemerintah Arab Saudi bagi global, tidak hanya untuk umat Muslim, tetapi kaum kafirin juga, kaum non-Muslim dapat mendapatkan akses dari kebijakan Saudi Vision 2030 ini. Nah, Saudi Vision 2030 ini tujuan utamanya adalah untuk mendiversifikasi ekonomi kerajaan yang tadinya mereka sumbernya dari migas, minyak dan gas, tapi sekarang mereka memperluas, jadi dari ketenagakerjaan, dari investasi, dari pariwisata dan sebagainya. Tahun 2000 pasca reformasi, ketika dolar di angka 20.000, waktu itu berangkat ke kota Dammam, Serbia, berangkat dengan non skill, tapi dipekerjakan di sana sebagai kasir di sebuah supermarket. Bayangkan yang lagi lucu-lucunya berangkat tidak tahu bahasa Inggris pun, walaupun lulusan SMA, saya paling benci bahasa Inggris. Gitu. Bahasa Arab pun hanya anak intan. Juga cerita dulu nih lucunya. Tahun 2000 saya berangkat, begitu mendarat di bandara Dammam, ada orang Saudi tinggi besar ditanya bahasa Inggris pun kita nggak bisa, hanya dengan bahasa isyarat aja. Waktu itu saya lihat di paspor Manpower Indonesia, saya langsung tunjuk aja,
Manpower Indonesia. Oke, katanya gitu sih. Ternyata itu supir taksi. Dikira saya petugas di bandara. Ternyata supir taksi. Nah itulah. Ariflah dalam menuntut ilmu, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya saya melihat air yang berdiam tidak mengalir itu lama-lama akan rusak. Jadi kalau kita diam lama-lama akan rusak. Ya, insa lataba wa in lam yajri lam yusif. Seandainya air ini mengalir, baru dia akan indah lagi, akan bersih lagi. Tapi kalau tidak mengalir, lama-lama dia tetap akan rusak. Nah,